Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Desa Fitri. Sini saya akan mengerjakan soal latihan buat membuat deskripsi, prosedur code, flowchart, dan program untuk mengecek nilai huruf dari nilai akhir suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini saya sudah jawab deskripsinya. Untuk deskripsi, sebelumnya kita akan menggunakan program C++ untuk mencari program. Nah, program tersebut adalah program C++ yang mengambil input nilai akhir dari pengguna dan memberikan nilai huruf berdasarkan rentang nilai yang ditentukan. Berikut adalah deskripsi programnya. Satu, program dimulai dengan mengimpor pustaka IOSTREAM yang diperlukan untuk menggunakan fungsi input atau output standar. Yang kedua, fungsi utama main dimulai, kemudian variabel nilai akhir dideklarasikan sebagai tipe data float untuk menyimpan nilai akhir yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu pesan, masukkan nilai akhir, ditampilkan menggunakan cout untuk meminta pengguna memasukkan nilai akhir. Dan yang kelima, nilai akhir dimasukkan oleh pengguna menggunakan scene dan disimpan dalam variabel nilai akhir. Dan yang keenam, program menggunakan struktur if else untuk menentukan nilai huruf berdasarkan rentang nilai yang ditentukan. Mana ada jika nilai akhir berada di antara 86 hingga 100, program akan mengecek nilai huruf A. Jika nilai akhir berada di antara 71 hingga 85,99, program akan mencetak nilai huruf B. Jika nilai akhir berada di antara 56 hingga 70,99, program akan mencetak nilai huruf C. Jika nilai akhir berada di antara 41 hingga 55,99, program akan mencetak nilai huruf D. Kemudian, jika nilai akhir berada di antara 0 hingga 40,99, program akan mencetak nilai huruf E. Dan jika yang terakhir, jika nilai akhir tidak berada dalam rentang nilai yang valid, program akan mencetak nilai tidak valid. Selanjutnya kita akan ke prosedur code-nya. Oh, maaf, jadi yang 13 itu fungsi main mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Selanjutnya, berikut adalah prosedur code untuk program yang akan kita buat nanti. Ya, prosedur code-nya itu adalah algoritma ini akan menampilkan nilai huruf seseorang berdasarkan pada nilai akhir. Asumsikan user menginputkan nilai 0 sampai 100. Pertama kita deklarasi nilai akhirnya real, kemudian kita deskripsikan dengan ritual, memasukkan nilai akhir, ritualnya nilai akhir, if nilai akhir lebih besar dari 86 and nilai akhir lebih besar dari 100 dan ritualnya huruf A. Dia akan menggunakan rentang di antara 86 dan 100, maka dia menggunakan N. Dan untuk else if nilai akhir lebih besar dari 71, nilai akhir ini menggunakan if, else if, dan kemudian terakhir else. Else nilai tidak valid lalu diakhiri dengan N. Oke, itulah prosedur code-nya. Selanjutnya kita ke flowchart. Sebelum membuat program, kita membuat flowchart. Flowchart-nya dulu. Oke, ini program dimulai dari simbol start yang oval ini, lanjutkan ke bawah dan dibaca industri nilai akhir. Kemudian masukkan nilai akhir, kemudian program memeriksa apakah nilai, kemudian if jika tadi kan nilai 56 n 100 ini, maka program memeriksa apakah nilai akhir berada dalam rentang 86 sampai 100, apakah program berada di rentang 86 hingga 100. Jika iya, true. Jika true, program akan mengeluarkan output A.
Kemudian jika false atau salah, maka program akan membaca ini. Jika nilai akhir tidak memenuhi kondisi pertama, program akan memeriksa apakah nilai akhir berada dalam retak 71 hingga 85. Jika iya, maka program akan menampilkan output B. Jika tidak, maka program akan membaca atau memberi kondisi yang ini 56 tentang 70. Begitupun seterusnya jika sampai dengan ini nilai tidak valid. Apabila ini nilai dalam rentang 0 sampai 40 ini benar atau true, maka dia akan menampilkan nilai output E, nilai huruf E. Kalau dia salah, dia akan false. Antara mereka semua ini salah, nah, proses ini tuh akan terus berlanjut untuk memeriksa kondisi dan menampilkan nilai huruf sesuai berdasarkan tentang nilai akhir yang diberikan. Jika nilai akhir tidak memenuhi semua kondisi yang diberikan, nilai-nilai akhir ini semuanya tidak memenuhi kondisi yang diberikan, program itu akan menampilkan nilai tidak valid. Jadi kalau semuanya sudah tidak memenuhkan, jika kita ke ini salah, ini salah, ini juga salah, jadi ini dia tidak akan dia tidak memenuhi semua kondisi, maka program akan menampilkan ini yang terakhir, else. Else ini menampilkan nilai tidak valid. Kemudian proses berakhir di simbol N. Prosesnya semua akan berakhir di simbol N. Jadi dia true, dia langsung ke N. Apabila dia true, dia langsung ke N. Apabila dia true, dia langsung ke N. Ini maksudnya saya simbolnya seperti ini ya. Dia tuh sini ke bawah, terus dia ke sini, ini juga ini ke bawah, dia ke sini, ke bawah, dia ke sini. Maksudnya saya seperti itu. Oke. Jadi apa dia hasilnya true, dia akan langsung ke N. Kalau dia false atau salah, dia akan membaca kondisi-kondisi selanjutnya sampai jika benar-benar tidak. Jika kondisi, misalkan kita nemu kondisi ini, dia langsung ke true, dia langsung ke N. Kalau tidak ketemu, dia akan baca kondisi selanjutnya, dan selanjutnya. Dan yang terakhir itu adalah dia akan membaca else kalau semua kondisi tidak terpenuhi. Dan dia langsung ke N. Seperti itu. Itu yang dimaksud flowchart. Kemudian kita akan menentukan programnya. Program dalam C++ ya. Oke. Pada C++ ini sudah saya simpan tadi. Yaitu include. Yes. Eostrum. Ikut ya string. Nah, kemudian using namespace. Ini adalah perintah dasar. Aplikasi dasar harus ada. Namespace. Float nilai akhir. Dipakai di data float. Float.
she out. Masukkan nilai akhir. Kedua, ini semikolon. Walaupun dia kayak gini, dia sangat berpengaruh. Jadi kemudian ada siapa, kemudian di sini. Nilai akhir di kedua, lanjut if nilai akhir if kekurung nilai akhir tentangnya dengan 86 kemudian ke n ini kayak ini. N nilai akhir right. Nah, ini buka kurung dulu, buka sini. She out. Nilai huruf, masukkan nilai huruf. Nilai hurufnya nilai huruf A. Nilai huruf N0. And semikolon. Kemudian and the semikolon sudah, kemudian masuk else if nilai akhir lakukan ini dan copy aja. Else if 86 berarti di sini jadi 1 dan nilai akhirnya 8599. Oke, sebentar. She out. Dan dia baca she out, masukkan lagi she out-nya. Nilai huruf B.
Kemudian yang huruf B, dan lagi ke terus else ini lagi, else if. Rentangnya berarti ini berapa tadi? 56 sama 70. 56 70 99 ya. 70 99 check out lagi. Oke. Hurufnya C. Oke, dari sini kita 56 7 bis 56 41 41 sama 55 41 dan 55 itu C, lalu ini 0 dan 40,99 ini D, ini D, ini E, kemudian else. Terus pakai else, dia tidak bisa menggunakan huruf besar karena dia case sensitif. Apabila dia dari awal sudah menggunakan huruf kecil, dia akan menggunakan huruf kecil terus. Kalau dia menggunakan huruf besar, walaupun hanya salah satu, dia tidak bisa karena dia bersifat case sensitif. Else-nya she out, she out, nilai tidak valid, tidak valid. D N D L. Coba kita run. Udah belum? Ya oke, cukup lama. Dia ada salah di bagian full. See out, see out. Dia nggak pakai ini. See outnya salah. Salah apa ya? Nah, kita masukkan nilai akhirnya, misalkan
57. Dia akan dapat nilai hurufnya C. Kalau misalkan misalkan 101 nih. 101. Dia nilainya tidak valid. Karena kembali lagi saya seperti penjelasan saya pertama. Dia tuh, kalau misalkan dia true, hasilnya benar, maka dia akan langsung membaca hurufnya A seperti itu. Nah, kalau misalkan dia salah atau false, itu dia akan membaca yang ini, yang bawahnya else if, itu nilainya B. Kalau misalnya rentang dia benar, apabila dia salah, dia false, dia akan membaca yang else if ini, cetak huruf C. Kemudian untuk yang L, kalau dia salah lagi, dia akan baca bawahnya, dan bawahnya seperti itu. Kalau dia benar, dari if, dia sudah benar, dia munculkan huruf A, dia langsung N, atau program sudah berakhir. Kalau misalkan dia salah, program berarti belum berakhir. Dia akan membaca program selanjutnya. Kalau juga salah juga program ini, kondisi selanjutnya, dia baca terus sampai dia ketemu. Nah, apabila dari kondisi-kondisi tadi tidak ketemu nih, maka dia akan menampilkan else atau nilainya tidak valid. Seperti itu. Aduh, maaf ini apa? Oke, jadi apabila kondisi-kondisi yang di atasnya itu dia baca yang salah, dia akan terus membaca hingga menemukannya. Dia tidak langsung end. Apabila dia bernilai true, maka dia akan langsung ke IN atau program itu akan langsung berakhir seperti itu. Ini apa sih? Ya, karena yang tadi itu nilainya salah atau 101 kan tidak ada di rentangnya lebih kan. Jadi dia langsung else atau nilai yang dimasukkan itu tidak valid gitu. Masukkan lagi coba nilai itu tipu ini 69 nilainya C. Kalau misalkan coba masukin nilai 39, dia mesti proyek 8. Nah, dia dapat nilainya hurufnya E. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang deskripsi, pseudocode, flowchart, dan programnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.